Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok tutor 3. Di sini kami akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan bagaimana sih cara menstimulasi tumbuh kembang balita usia 55 bulan. Disimak ya penjelasannya serta semoga bermanfaat. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Jadi, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran, jumlah sel, serta jaringan intraseluler. Nah, berarti akan adanya pertambahan ukuran fisik maupun struktur tubuh, sebagian maupun keseluruhan. Sehingga biasanya pertumbuhan itu dapat diukur dengan satuan panjang maupun berat. Lalu, apa sih perkembangan itu? Jadi, perkembangan adalah bertambahnya struktur serta fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai aspek-aspek apa saja sih yang biasanya dipantau pada perkembangan. Nah, untuk yang pertama yaitu gerak kasar atau motorik kasar. Nah, apa sih gerak kasar atau motorik kasar itu? Adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan serta sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar. Apa sih contohnya? Yaitu contohnya ketika anak duduk, berdiri, menari, dan lain sebagainya. Lalu, aspek yang kedua adalah gerak halus atau motorik halus. Apa sih gerak halus atau motorik halus itu? Adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan biasanya dilakukan oleh otot-otot kecil. Tetapi memang sangat membutuhkan koordinasi yang cermat. Contohnya, ketika anak mengamati sesuatu, menjepit, menulis, dan lain sebagainya. Lalu, untuk aspek yang ketiga adalah kemampuan bicara dan bahasa. Nah, aspek kemampuan bicara dan bahasa itu adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk memberikan respon terhadap suara, bicara, saat berkomunikasi, dan mengikuti perintah. Aspek yang terakhir adalah sosialisasi dan kemandirian. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan mandiri anak seperti anak sudah terbiasa makan sendiri, membereskan mainan jika telah selesai bermain, berpisah dengan ibu maupun pengasuh, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, ada yang harus Bunda ingat sebelum melakukan stimulasi. Ada beberapa yang harus diketahui Bunda, yaitu indikasi serta kontraindikasi sebagai berikut. Untuk indikasi stimulasi dilakukan ketika anak dalam suasana senang dan gembira, lalu disesuaikan dengan umur, perkembangan, dan kemampuannya, dan dilakukan secara berulang. Lalu ada kontraindikasi stimulasi, itu dilakukan ketika anak sedang sakit, dilakukan secara terburu-buru, memaksakan kehendak, dan tidak memperhatikan keinginan anak. Bunda-bunda, perlu diingat ya waktu pemeriksaan KPSP atau jadwal screening tumbuh kembang. Berikut jadwalnya. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah setiap 3 bulan pada anak kurang 24 bulan dan tiap 6 bulan pada anak usia 24-72 tahun, yaitu umur 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Baik, mungkin penjelasan mengenai tumbuh kembang dirasa sudah cukup ya Bunda. Mari kita langsung saja mempraktekkan cara menstimulasi tumbuh kembang. Berikut kasusnya.
Oke Bunda, cukup sekian dari kelompok tutorial 3, penjelasan serta studi kasus menstimulasi pada balita usia 55 bulan. Semoga bermanfaat ya. Jaga kesehatan.